Bab 981. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Begitu Lu Chen dan yang lainnya keluar dari bukit, ratusan prajurit monster bergegas menemui mereka. Itu adalah tim Yaozu sebelumnya, mereka tidak mau pergi, tetapi tetap tinggal dan menunggu Anyu. Meski peluang Anyu keluar tidak besar, mereka tetap harus menunggu. Tak disangka, dalam waktu kurang dari 5 jam, Anyu keluar yang membuat mereka sangat terkejut sekaligus bahagia. Saat itu, mereka membutuhkan waktu 20 jam untuk melewati batas luar bukit. Kemudian ketika mereka sampai di area inti, mereka dikalahkan oleh harimau liar di pertengahan tahap ke-9, dan sepertiga tenaga hilang. Nona Anyu, kalian keluar begitu cepat, bukankah kalian sudah melewati perimeter? Prajurit Yaozu terkemuka bertanya. Melewati, berkata dengan sedih. Lalu, apakah kamu sudah memasuki area inti? Pemimpin prajurit Yaozu tercengang, dan bertanya lagi. Masuk, berkata dengan sedih. Lalu, pernahkah kamu bertemu dengan harimau barbar di tahap pertengahan ke-9? Pemimpin prajurit Yaozu tertegun lagi dan bertanya lagi. Semuanya hilang, berkata dengan suara gelap. Desis. Mendengar ini, semua prajurit iblis membuka mata iblis mereka lebar-lebar, dan tersentak serentak. Pada tahap pertengahan ke-9, ini setara dengan bencana kedua di alam kesengsaraan surgawi. Harimau buas juga merupakan binatang buas yang kuat, kekuatannya bahkan lebih besar dari bencana kedua biasa di alam kesengsaraan surgawi. Anyu tidak lebih dari menyempurnakan 5 wujud dewa, ditambah hantu wanita yang menyempurnakan 5 wujud dewa, meskipun keduanya adalah bakat seni bela diri, mungkin agak sulit untuk melawan binatang buas di awal tingkat ke-9. Menghadapi harimau barbar tipe kekuatan tingkat menengah ke-9, bisakah kalian berdua bertarung? Pada saat itu, keempat tim dari ras berbeda semuanya sedang mengembangkan 5 bentuk dewa. Totalnya ada 6 atau 700 orang, tetapi mereka dipukuli hingga berkeping-keping oleh beberapa harimau liar di hutan belantara, dan menderita kerugian besar. Jika Anyu dan hantu perempuan bisa mengalahkan harimau liar di hutan belantara itu, kekuatan tempur mereka akan sangat menakutkan, setidaknya mereka adalah talenta seni bela diri terbaik. Adapun pemuda manusia itu, dia hanya setengah langkah dalam mengolah dewa, dan dia bisa menusuknya sampai mati dengan 1 jari. Tidak banyak waktu untuk membuka dunia rahasia, jadi cepatlah mencari peluang. Anyu berkata pada para prajurit Yaozu itu, Nona Anyu, sejak kami bertemu denganmu, jangan mencari peluang apapun, kami harus mengikutimu. Kata pemimpin prajurit Yaozu. Anyu tahu alasan mengapa para prajurit ini datang ke sini adalah untuk melindunginya, jadi dia langsung menolak, tidak menginginkan pengikut dalam jumlah besar. Nona Anyu, kami tidak akan berjalan bersamamu, kami hanya perlu mengikuti jauh di belakang, dan itu tidak akan mempengaruhimu dengan cara apapun. Pemimpin prajurit Yaozu berkata demikian, dan dia tidak bisa diusir. Meski situasi keluarga Anyu kurang baik, namun tingginya status keluargaan di sarang iblis tetap perlu dijunjung tinggi oleh para pejuang biasa tersebut. Sebelum memasuki dunia rahasia, banyak prajurit Yaozu menerima pemberitahuan untuk melindungi keluarga Nona An. Tidak ada yang bisa mereka lakukan jika tidak bertemu Anyu. Sekarang setelah mereka bertemu, mereka harus menanggung keselamatan Anyu, dan mereka pasti tidak akan bisa mengusir mereka. Kalau begitu kalian semua ikuti di belakang. Anyu juga mengetahui situasi ini, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Mematuhi, pemimpin prajurit Yaozu sangat gembira, dan menunggu ketiga Anyu pergi jauh sebelum memimpin tim untuk mengikutinya, menjaga jarak sekitar 10 mil, tinggalkan bukit dan terus berlari di hutan belantara. Perjalanannya aman dan sehat, saya tidak bertemu satu orang pun, dan saya tidak melihat satu pun binatang buas. Tidak ada apapun di gurun yang luas ini, bahkan tidak banyak orang jenius dan harta karun. Lu Chen sedang bermeditasi sambil berjalan, dalam keadaan linglung. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, Lu Chen tiba-tiba tersadar, mengulurkan tangannya, dan mencubit denyut nadi Xiao Qian. Lu Chen, apa yang akan kamu lakukan? Anyu tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Chen, jadi dia bertanya dengan cepat. Bos, jangan di sini, Anyu ada di sini. Xiao Qian tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Chen. Dia mengira Lu Chen menginginkan itu, dia langsung panik, wajahnya memerah, jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Lepaskan kewaspadaanmu. Lu Chen bahkan tidak repot-repot menjelaskannya kepada Xiao Qian,
jadi dia hanya memberi perintah. Oh, Xiao Qian menjawab, dan tanpa sadar membuka pakaiannya. Hei, aku tidak menyuruhmu melepas pakaianmu, tapi melepaskan pertahanan mentalmu. Lu Chen sedang terburu-buru saat melihat ini. Ah, Xiao Qian sedikit bingung, tidak mengerti maksud Lu Chen. Aku pergi, kamu sudah lama bersama Sortisimen, apakah kamu sudah mengembangkan kebiasaan hantu ini? Lu Chen berkata dengan marah. Itu saja, Tuan menyuruh kami untuk melepas kewaspadaan, yaitu melepas pakaian kami. Xiao Di dan aku tidak bisa menolak, kami harus pergi. Kata Xiao Qian, apakah kamu membongkarnya setiap hari? Lu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, latihan masternya agak berat, dan kami harus menurunkannya setiap hari. Begitu Xiao Qian selesai berbicara, Anyu di sebelahnya tersipu, dan ingin mencari celah untuk masuk. Jadi begitu, para kurcaci yang mati telah melatihmu untuk mengembangkan respons yang terkondisi. Lu Chen tidak terlalu peduli tentang itu, dia hanya menghela nafas, dan kemudian berkata dengan serius, lepaskan pertahanan mentalmu, kesadaranku akan memasuki lautan kesadaranmu, dan meninggalkan sesuatu untukmu. Ya, Xiao Qian menjawab tanpa bertanya apa yang sedang terjadi, dia melepaskan pertahanan mentalnya dan membiarkan kesadaran Lu Chen mengendalikan lautan kesadarannya. Kamu adalah hantu, dan kamu memiliki seni bela diri yang lembut, jadi kamu lebih cocok menggunakan seni bela diri yang gelap. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia meninggalkan keterampilan bela diri yang kuat di lautan kesadaran Xiao Qian. Nightmare, keterampilan pertarungan pedang tingkat menengah, tidak memiliki bagian kedua, tetapi masih sangat berharga. Sebelumnya, dia linglung, hanya mencari keterampilan tempur yang cocok untuk Xiao Qian dalam ingatannya. Pada akhirnya, butuh banyak waktu untuk menemukan teknik pertarungan mimpi buruk yang paling menakutkan. Ini adalah, Xiao Qian melihat ke lautan kesadaran, dan tertegun di tempat, hampir tidak mempercayai fakta ini. Bakatmu bagus, selama kamu berlatih keras, kamu akan bisa menguasai esensinya dalam waktu singkat. Kata Lu Chen, terima kasih bos. Xiao Qian terkejut dan senang. Apa yang kamu tinggalkan di lautan kesadaran Xiao Qian? An Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Rahasia. Lu Chen tersenyum. Rahasia. Xiao Qian segera menyetujuinya. Tentu saja, An Yu tidak bisa memberitahu An Yu tentang keterampilan tempur tingkat tinggi seperti itu. Tidak mungkin, An Yu berasal dari Yaozu, bukan dari fanatik Legion, dan dia masih bukan dari dirinya sendiri. Sangat misterius. Aku tidak peduli padamu lagi. An Yu menatap Lu Chen, dan berhenti bertanya. Setelah itu, Lu Chen penuh energi dan tidak lagi linglung. Sebaliknya, giliran Xiao Qian yang linglung, dan dia membutuhkan seseorang untuk menyeretnya pergi, jika tidak, dia akan menabrak pohon kapan saja. Sebab, daya tarik skill tempur tingkat menengah di level langit terlalu kuat. Lemahnya kekuatan tempur Xiao Qian disebabkan oleh rendahnya kemampuan bertarungnya. Oleh karena itu, Xiao Qian tidak dapat menahan godaan dari keterampilan tempur baru, dan sambil berjalan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat inti dan formula mimpi buruk itu. 1 jam kemudian, kami sampai di tepi hutan belantara. Tidak ada hutan belantara di sini, tidak ada bukit pasir, hanya puncak berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Puncak berbentuk aneh itu, tersebar tinggi dan rendah, campur aduk ke atas dan ke bawah, tampak seperti pedang tanpa aturan dari kejauhan. Atau pedang menghadap ke langit, atau pedang menusuk bumi, atau pedang miring ke puncak, atau pedang tergeletak di lembah, atau pedang dibengkokkan ke jembatan. Setiap puncak gunung mempunyai berbagai macam bentuk, dalam berbagai pose dan dengan ekspresi berbeda, penuh keajaiban, seperti dewa pedang menarikan pedang, meninggalkan satu demi satu puncak pedang di dunia. Kedua puncak di ujung depan memiliki bentuk yang sama, seperti dua pedang yang menusuk bumi, puncaknya tingginya ribuan kaki, megah dan megah. Di antara kedua puncak tersebut terdapat lembah yang luas. Ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki puncak ini, dan juga satu-satunya cara untuk meninggalkan gurun dari arah ini. Di pintu masuk lembah, berdiri sebuah tablet batu besar dengan 3 karakter besar terukir di atasnya, Chaos Sword Mountain. Gunung yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang, tapi tidak ada aturannya. Aneh jika tidak ada kekacauan. Lu Chen melihat ke kejauhan, melihat ke puncak seperti pedang itu, dan berkata, namun, ini juga tempat yang bagus untuk berlatih pedang. Apakah kamu ingin berlatih pedang di sini?
Saya tidak perlu memahami keterampilan bertarung pedang saya, selama tingkat kultivasi saya meningkat, kekuatan akan mengikuti. Kata seorang Yu. Bos, ahli pedang dengan keterampilan tempur tidak perlu memahami pedang apapun, hanya ahli pedang tanpa keterampilan tempur yang perlu memahami pedang. Xiao Qian berkata, gunung-gunung ini seperti pedang, dengan maksud pedang yang samar, sangat cocok untuk budidaya pedang dan pencerahan. Jika Sang Guan tahu tentang tempat ini, dia akan datang ke sini dengan putus asa. Saya pikir Sang Guan Jin telah menyadari pedang di sini, jika tidak, mengapa Anda tidak melihatnya bergabung dengan Legiun? Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Bahkan, saat pertama kali melihat puncak tersebut, ia mengaitkan tempat ini dengan Sang Guan Jin. Jika tidak ada kecelakaan, setelah memasuki dunia rahasia, Sang Guan mungkin muncul di sini, atau lewat di sini, jadi dia tetap memahami pedangnya. Sang Guan Jin adalah seorang kultivator pedang dan juga seorang idiot pedang. Ketika dia menemukan tempat yang tepat untuk mewujudkan pedang, dia bahkan akan lupa nama belakangnya. Bagaimana dia bisa rela pergi? Seolah-olah Lu Chen bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya ketika dia melihat harta karun. Sepertinya masuk akal, Xiao Qian mengerti sedikit. Melewati lembah, seseorang memasuki puncak gunung seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Puncaknya berfluktuasi, dan lembahnya bersilangan dan bersilangan. Itu hampir seperti labirin besar, dan mudah bagi orang untuk tersesat di dalamnya dan tidak menemukan jalan keluar yang benar. Wanita terlahir sebagai orang yang bodoh di jalan raya dan memiliki indera penunjuk arah yang lemah, tidak terkecuali penyihir dan hantu. Jika kedua wanita ini memimpin, saya khawatir mereka tidak akan bisa keluar setelah ratusan jam. Untungnya, Lu Chen memiliki kepekaan yang kuat terhadap arah. Jika dia pergi ke timur, dia selalu pergi ke timur. Tidak akan pernah ada penyimpangan. Dengan Lu Chen memimpin ke arah yang tetap, mereka bertiga dengan cepat keluar dari area pusat yang paling membingungkan. Tim prajurit Yaozu yang mengikuti di belakang tidak memiliki arah yang kuat seperti yang dimiliki Lu Chen. Setelah berjalan ke pegunungan tersebut, mereka tersesat tidak lama kemudian. Seperti sekelompok ayam tanpa kepala, sekelompok monster berputar-putar di sekitar pinggiran gunung, bahkan tidak menyentuh area tengah. Tidak lama setelah dia keluar dari area pusat, Lu Chen menjadi semakin bingung dan serius. Sebab, di antara puncak gunung yang bagaikan pedang ini, terdapat roh jahat yang tak terlukiskan dan tak terlukiskan secara tidak jelas. Roh jahat jenis ini tidak seperti roh jahat Yaozu, dan sangat kurus. Jika Anda tidak mengamatinya dengan cermat, Anda tidak dapat menemukannya. Masalah terbesarnya adalah roh-roh jahat itu ingin menyerang tubuhnya, tetapi mereka dihalangi oleh esensi pelindung. Anyu, kamu dari Yaozu, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Lu Chen tiba-tiba bertanya. Tentu saja saya menyadarinya. Begitu saya memasuki gunung, saya menemukan roh jahat di sini. Anyu mengangguk, dan berkata lagi, aura monster semacam ini tidak berasal dari klan monster, tapi diproduksi, yang relatif jarang. Siapa yang membosankan menciptakan roh jahat di sini? Lu Chen bertanya lagi. Namun, di dalam sarang monster, kadang-kadang ada orang kuat tertentu yang ingin menciptakan sesuatu, dan itu juga akan cocok dengan aura aneh. Anyu berkata, puncak ini terlihat seperti pedang, dan dengan roh jahat yang aneh, kurasa itu untuk meningkatkan niat pedang. Meningkatkan niat pedang gunung. Lu Chen berpikir sejenak, dan bertanya dengan cepat, gunung pedang kekacauan memiliki aura monster, jadi itu berarti gunung itu diciptakan oleh kekuatan klan monster. Jika tidak ada yang lain, itu saja. Kata seorang Yu, itu buruk. Memikirkan Raja Iblis yang mati, Lu Chen menebak bahwa gunung pedang kekacauan mungkin adalah karya Raja Iblis selama hidupnya, dan segera mengecilkan pupilnya. Gunung pedang kekacauan adalah tempat ras iblis mempelajari pedang, dan itu adalah tidak cocok bagi ras lain untuk mempelajari pedang di sini, termasuk ras manusia kita. Kamu tidak mengerti pedangnya. Lu Chen menjadi cemas. Akan ada masalah jika umat manusia memahami pedang di tempat yang dibuat oleh ras monster. Tapi mengenai apa yang salah, dia tidak tahu, dia juga belum pernah mendengarnya. Kami telah berjalan begitu banyak gunung, tapi kami belum melihat tanda-tanda keberadaan Sang Guan Jin, mungkin dia tidak ada di sini. Xiao Qian menebak begitu. Kuharap Sang Guan tidak datang, kalau tidak aku tidak tahu apa yang akan terjadi, apalagi masalah apapun. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, merasa apa yang dikatakan Xiao Qian juga masuk akal, jadi dia menenangkan pikirannya. Saat berikutnya,
Hati yang baru saja dilepaskan kembali terhenti. Sebab, suara familiar terdengar dari jauh. Membunuh. Raungan yang kuat meluncur langsung ke langit, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, ingin membunuh segala sesuatu di dunia. Raungan itu sangat familiar bagi Lu Chen, itu adalah suara Sangguan Jin. Sangguan sudah ada di sini. Jika hati Lu Chen tidak tertahan, dia akan masuk neraka. Cepat, pergi dan lihat. Lu Chen menyalakan Imperial Light Walk, berjalan puluhan mil, dan berlari menuju sumber suara Sangguan Jin. Namun di tempat ini, bangkai binatang buas ada di mana-mana di sepanjang jalan, semuanya dibacok sampai mati dengan pedang, mayatnya dipisahkan, dan kepalanya dipenggal dengan satu pedang. Mayat binatang buas itu memiliki semua peringkat, peringkat kuasi 9, peringkat awal ke-9, peringkat pertengahan ke-9, dan bahkan peringkat akhir ke-9. Kekuatan tempur Sangguan Jin menjadi jauh lebih kuat. Sepertinya dia mendapat banyak manfaat dari pencerahan pedang di sini. Lu Chen mengenali tanda pedang Sangguan Jin, dan juga memastikan bahwa binatang buas ini dibunuh oleh Sangguan Jin, jadi dia tidak bisa menahan kekagumannya. Setelah menelusuri tempat di mana bangkai binatang buas itu berada, kami segera sampai di sebuah sungai yang lebar. Namun, di permukaan sungai ini, airnya mendidih seperti air mendidih, dan roh binatang sangat banyak. Sekelompok ikan aneh sedang berenang di sungai, berputar-putar tanpa henti, seperti pusaran air besar, mengelilingi seseorang di tengah sungai. Terlebih lagi, dari waktu ke waktu, ikan aneh akan meninggalkan tim pusaran dan menyerang orang yang terkepung. Dan orang itu berlumuran darah, memegang pedang di tangannya, menebas dan menebas tanpa henti. Dengan satu tebasan pedang, dia akan membunuh ikan aneh, dan dia tidak akan pernah gagal. Sial, ada ribuan ikan aneh di sini, ikan apa yang dia lari ke sungai untuk dibunuh? Sangguan ingin menjadi orang yang membunuh ikan. Mengapa kamu tidak membuat Lu Chen cemas? Ikan-ikan aneh di sungai semuanya berada pada peringkat kuasi 9, yang bukan merupakan peringkat rendah. Karena tingkat kuasi 9 setara dengan menyempurnakan 5 bentuk dewa. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, jumlah ikan aneh di sungai sama banyaknya dengan jumlah setidaknya puluhan ribu. Di alam umat manusia, ada puluhan ribu orang kuat yang mengembangkan 5 bentuk dewa, dan terdapat pasukan yang terdiri dari 5 bentuk dewa. Kalau di darat, tidak masalah. Korbankan Xinghe, belum lagi pasukan 10.000 dewa pemurnian dan 5 bentuk, bahkan 100.000 dapat membunuh mereka semua. Namun, Xinghe menjadi lebih lemah ketika bertemu air, dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Teknik pembunuhan kelompok galaksi semacam itu hanya cocok untuk darat dan udara, bukan untuk air. Sangguan ingin, Lu Chen tidak punya pilihan selain meninggikan suaranya dan berteriak pada Sangguan Jin yang berada di tengah sungai, terlalu banyak ikan aneh, cepat. Namun, setelah memanggil beberapa kali berturut-turut, Sangguan Jin tidak menjawab, seolah-olah dia tidak mendengar panggilan Lu Chen, dia masih menebas ikan dengan pedangnya, seolah-olah dia tidak akan pernah berhenti sampai dia membunuh semua ikan. Lu Chen cemas, begitu ikan aneh itu melancarkan serangan habis-habisan, Sangguan tidak akan bisa bertahan lama. Segera, Lu Chen tidak terlalu peduli, karena Xinghe tidak membutuhkannya, dia hanya menggunakan Fantian untuk bertarung, pertama-tama ambil Sangguan Jin ke darat. Jangan masuk ke dalam air. Pada saat ini, Xiao Qian dan Anyu tiba, dan mereka berdua menembak bersama dan merebut kembali Lu Chen yang hendak masuk ke dalam air. Jangan tarik aku, diam saja di tepi pantai, tunggu sampai aku menarik Sangguan Jin kembali, sepertinya ada yang tidak beres dengan orang ini. Lu Chen sangat cemas, dan kemudian memerintahkan kedua gadis itu. Apa yang salah dengan dia? Ditanyakan dalam bahasa gelap. Tidak peduli bagaimana saya memanggilnya, dia tidak menjawab, seolah-olah dia tuli. Kata Lu Chen, tidak, ada ikan aneh yang menyerangnya dari belakang, dan dia tahu cara menghindarinya, dan dia bereaksi sangat cepat. Itu hanya mendengarkan suaranya, dan telinganya baik-baik saja. Anyu menatap Sangguan Jin sejenak, lalu berkata begitu. Lalu kenapa dia mengabaikanku? Lu Chen mengerutkan kening. Dia berjuang mati-matian, mengabaikan betapa berbahayanya itu, seolah-olah dia gila. Kata Xiao Qian, dia tidak gila, dia gila. Anyu berpikir sejenak, tapi kemudian berkata, Gunung Ruanjian memiliki aura iblis yang aneh. Jika klan iblis menyadari pedang di sini, itu akan baik-baik saja. Klan iblis kita tidak takut dengan invasi aura iblis itu.
Jika ras lain ada di sini untuk menyadari pedang dan menerima roh jahat ke dalam tubuh mereka, maka akan ada masalah. Pembudidaya pedang dan pedang yang tercerahkan, melupakan diri sendiri dalam konsentrasi, esensi pelindung akan dihilangkan secara tidak sadar, atau sebagian besar akan dihilangkan. Ini adalah saat yang tepat bagi roh-roh jahat itu untuk menyerang. Begitu roh jahat memasuki tubuh dan mengganggu meridian, sangat mudah untuk menjadi gila di ujian. Penilaian Anyu sama dengan prediksi Lu Chen sebelumnya. Sangguan ingin pergi ke tempat eksklusif Yaozu untuk berlatih pedang. Jika tidak terjadi apa-apa, akan ada hantu. Apakah ada cara untuk membantu Sangguan Jin mengusir roh jahat di tubuhnya? Lu Chen bertanya. Memiliki. Anyu mengangguk dan berkata, selama ada cukup prajurit monster yang bersedia membantu, tidak apa-apa jika dia menyedot energi monster di tubuhnya bersama-sama. Berapa banyak prajurit Yaozu yang dibutuhkan? Setidaknya 100 orang. Di mana prajurit klan monster yang mengikutimu? Saya tidak tahu, saya belum pernah melihat mereka mengikuti di belakang, saya mungkin tersesat. Sekelompok idiot jalanan. Lu Chen mengumpat dengan marah, lalu melepaskan diri dari tangan kedua wanita itu, melompat ke sungai. Lu Chen, cepatlah datang. Bos, ini terlalu berbahaya. Anyu dan Xiao Qian terkejut, dan mereka berteriak dengan tergesa-gesa, dan bahkan ingin masuk ke dalam air untuk mengikutinya. Aku akan mengatakannya lagi, kalian berdua tidak boleh turun. Lu Chen menjulurkan kepalanya keluar dari air, dengan wajah dingin, dan memerintahkan kedua wanita itu dengan nada yang tidak dapat disangkal. Setelah itu, Lu Chen menyelam ke dalam air dan menghilang. Aku turun untuk membantumu, kata Anyu sambil berjalan menuju sungai, namun diseret kembali oleh Xiao Qian. Ini perintah bos, kami mematuhinya tanpa syarat. Aku bukan orangnya, dia tidak bisa memerintahku, kata Anyu dengan marah. Dia tidak menyukai orang yang tidak menaati perintah, termasuk wanita. Xiao Qian berkata begitu. Orang ini benar-benar. Mendengar ini, Anyu menjadi kesal, itu mesum dan mendominasi, aku sangat membencinya. Kikeki, benci untuk membenci, tetapi tubuh masih sangat jujur. Berpikir bahwa Lu Chen tidak menyukai orang yang tidak patuh, Anyu merasa tidak berdaya karena suatu alasan, jadi dia harus tinggal bersama Xiao Qian dengan gelisah, tidak berani masuk ke dalam air. Faktanya, Anyu juga tahu betapa berbahayanya sungai, dan ikan bisa mengeluarkan kekuatan besar di dalam air. Tentu saja, dia masih bisa membunuh lusinan ikan aneh tingkat kuasi 9. Tapi ada ribuan ikan aneh di sungai. Bagaimana dia membunuhnya? Ini hampir seperti dibunuh. Sejak dia meminum pil Yaoxing 9 pola, bakatnya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, potensinya meningkat, kekuatannya menjadi lebih kuat, dan dia bahkan berpikir bahwa dia telah melampaui Lu Chen. Dia merasa tidak mampu melawan ikan-ikan di sungai. Bukankah Lu, yang bahkan lebih buruk darinya, tenggelam ke dalam air karena mendekati kematian? Oleh karena itu, hatinya sudah melayang di udara. Pada saat ini, gerombolan ikan di sungai menemukan seseorang memasuki air lagi, dan ribuan ikan aneh meninggalkan tim dan langsung menuju ke orang yang memasuki air. Orang yang masuk ke dalam air secara alami adalah Lu Chen. Lu Chen juga tidak sembrono, dia tidak bisa menyelesaikan pembunuhan begitu banyak ikan aneh. Tujuannya hanya untuk merebut Sangguan Jin ke darat, jadi tentu saja dia harus menggunakan cara lain. Dia mengambil pil nafas yang tersembunyi, dan kemudian mengeluarkan satu set rantai rune air dengan makna mendalam dari keluarnya air, dan memberkatinya dengan itu. Segera, seluruh tubuh menyatu dengan air, dan nafas menghilang, seolah-olah tidak ada. Ketika ikan-ikan aneh itu menyerbu, mereka menemukan bahwa orang-orang telah pergi, dan tidak ada target untuk diserang, dan semua orang menjadi bingung. Lu Chenyu berenang dengan tenang di antara ikan-ikan aneh itu, dan langsung menuju ke Sangguan Jin di tengah sungai. Membunuh. Sangguan Jin seperti orang gila, dengan sigap mengayunkan pedangnya untuk membunuh ikan, ratusan ikan aneh mati di bawah pedangnya. Tapi Sangguan Jin juga terluka, berlumuran darah, hancur, tapi kemauannya sangat kuat. Selain membunuh, dia tetap membunuh, sama sekali mengabaikan bahwa tubuh fisiknya akan segera habis. Ketika Lu Chenyu mendekati Sangguan Jin tidak menyadari ada seseorang yang datang, dan masih membunuh ikan tersebut. Lu Chen memiliki hubungan dekat dengan Sangguan Jin, dan dia tahu bahwa tebakan An Yu benar, dan Sangguan Jin benar-benar kehilangan akal sehatnya. Karena mata Sangguan Jin memerah, nafasnya tidak teratur, dan pikirannya kacau. Ini adalah keadaan kegilaan yang khas.
Terlebih lagi, Lu Chen masih memiliki aura iblis samar yang menutupi tubuhnya. Benar saja, aura iblis aneh itu memasuki tubuhnya, menyebabkan meridian menjadi kacau dan menyebabkan kecelakaan. Bagaimana cara menarik kembali sangguan jin yang gila? Disinilah segalanya menjadi rumit. Kewarasan sangguan jin menjadi kacau, dan dia membunuh makhluk hidup apapun ketika dia melihatnya, yang merupakan serangan tanpa pandang bulu. Lu Chen tahu bahwa begitu dia muncul, pedang sangguan jin akan segera menyerangnya. Kalau begitu aku akan menyinggung perasaanmu dulu. Lu Chen sangat tidak berdaya, selama dia menoleh ke punggung sangguan jin, dia siap menggunakan getah untuk menjatuhkan orang ini. Membunuh. Sangguan jin tiba-tiba berteriak, dan menebas balik dengan pedangnya. Hanya karena dia gila dan gila, bukan berarti dia tuli. Kemampuan pembudidaya pedang untuk mendengarkan suara dan membedakan posisi sangatlah tidak normal. Selama ada sedikit gerakan di belakangnya, dia dapat secara akurat mengidentifikasi posisi musuh, lalu menghunus pedangnya untuk membunuh sumber suara tersebut. Justru karena itulah dia bertahan lama di sungai tanpa diserang sampai mati oleh ikan aneh dari belakang. Pedang itu ditebas, dengan kemauan yang kuat, tidak hanya menghancurkan kehampaan, tetapi juga mengunci Lu Chen di dalam lubang keluar air. 4 naga bertarung. Lu Chen dengan enggan memanggil tubuh pertarungannya, meningkatkan kekuatannya, dan keluar dari air, melarikan diri dari jalan keluar air, dan muncul. Tangan Tian-Tian. Lu Chen meraihnya dengan satu tangan dan menghadapi pedang kemauan yang sangat ganas. Bentak. Ujung pedang mengenai cakar tersebut, tetapi tersangkut oleh cakar tersebut, dan tidak dapat lagi menyerang. Tangan kanan Lu Chen dengan kuat menggenggam pedang sangguan jin, tetapi telapak tangannya telah terpotong oleh bilahnya, dan darah mengalir deras. Sangguan jin, ini aku, Lu Chen. Lu Chen berseru dengan keras, mencoba membangunkan sangguan jin. Sayangnya, sangguan ingin menanggapi Lu Chen hanya dengan satu kata, bunuh. Pedang itu dipegang erat oleh Lu Chen, tetapi sangguan tidak bisa menariknya kembali, tetapi dia melepaskan tangannya dan meninju Lu Chen. Kamu tidak bisa mengalahkan getahnya, kamu hanya bisa memainkan tongkat terang. Lu Chen menghela nafas, dan menepis tinju sangguan jin dengan tangan kirinya, lalu berubah menjadi pisau tangan, memotong leher sangguan jin secara horizontal. Klik, pisau di tangannya menyayat leher kiri sangguan jin, menimbulkan ledakan keras. Segera, sangguan jin dipenggal dan pingsan. Lu Chen meraih sangguan jin, dan ketika dia hendak membunuhnya, dia menemukan pusaran ikan semakin cepat dan mulai menyerang secara menyeluruh. Dia berada dalam situasi putus asa. Awalnya gerombolan ikan ingin menyiksa sangguan jin secara perlahan, sehingga mereka tidak sepenuhnya mengepung sangguan jin. Tetapi ketika Lu Chen memanggil tubuhnya, energinya meledak, mempengaruhi kumpulan ikan di seluruh sungai. Kawanan ikan ketakutan, dan mereka semua menjadi marah, dan segera melancarkan serangan, mencoba mencabik-cabik Lu Chen. Dan Lu Chen memiliki seorang pria di tangannya, jadi dia tidak bisa menggunakan rantai rune tipe air untuk melarikan diri. Dia ingin membuang sangguan jin ke darat, tetapi ternyata jaraknya terlalu jauh dari pantai. Jika sangguan jin terbang di udara terlalu lama, dia akan dibunuh oleh ikan aneh yang terbang keluar dari air. Kecuali dia menyerah pada sangguan jin dan kabur sendiri, tapi itu tidak mungkin. Lu Chen, kamu benar-benar menyerah pada budidaya pedang. Bos, itu satu-satunya cara untuk pergi, jika tidak, kamu pun harus masuk. Anyu dan Xiao Qian, yang berada jauh di pantai, dapat melihat bahwa Lu Chen memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri, jadi mereka semua berbicara untuk membujuknya. Tapi Lu Chen menutup telinga dan tetap bergeming. Tidak mungkin melepaskan sangguan jin, dan dia masih memiliki pilihan terakhir. Bangkitlah seorang prajurit selama 1000 hari, gunakan sebentar, saatnya kamu bermain. Lu Chen meraih Chaos Bat, menyelidiki langsung ke dalam kolam lingkuan, dan mengeluarkan King Lin Jiao yang sedang tidur di kolam. Mengaum, King Lin Jiao terbangun dengan kaget, dan langsung marah. Dengan suara gemuruh yang menggemparkan dunia, dan juga mengagetkan ribuan ikan aneh yang sedang menyerang. Di saat yang sama, Anyu dan Xiao Qian di tepi pantai juga terkejut. Jiao, itu monster, bagaimana mungkin ada binatang buas di sungai ini? Monster dan hantu ini semuanya bingung. Aku tidur nyenyak, dan aku berevolusi saat aku tidur, kenapa kamu tidak mengeluarkanku dari sini? King Lin Jiao memelototi Lu Chen. Sudah waktunya makan, bagaimana kamu bisa makan jika kamu tidak bangun? Lu Chen tersenyum.
Makan. King Lin Jiao melihat sekeliling, dan ada lingkaran hitam, penuh dengan ikan aneh yang ketakutan dan bodoh. Pada saat itu, King Lin Jiao mengerti mengapa Lu Chen memintanya keluar, itu untuk bantuannya. Saya tidak lapar. King Lin Jiao tertawa aneh, dengan sengaja mempersulit Lu Chen. Apakah kamu tidak lapar? Lu Chen mengulurkan tangannya untuk meraih salah satu cakar King Lin Jiao, dan perasaan ilahi menyerang, hampir membuat King Lin Jiao ketakutan. Hei, jangan main-main, aku hanya bercanda. Naga banjir King Lin takut wasiat Lu Chen akan tercap di lautan kesadarannya, jadi dia segera tergagap, sebenarnya, aku sangat lapar, aku akan mati kelaparan, sungguh, aku tidak akan melakukannya berbohong padamu. Kalau begitu makanlah semua ikan aneh ini. Kata Lu Chen, aku pergi, ada terlalu banyak ikan di sini, setidaknya puluhan ribu, apakah kamu mencoba membunuhku? King Lin Jiao berkata dengan wajah pahit. Tapi Lu Chen berkata begitu, dengan nada yang tidak membuat King Lin Jiao menolak, ikannya sudah dimakan, tapi aku harus memuntahkan pil ikannya, aku berguna. Pil ikan sebenarnya adalah pil binatang. Puluhan ribu pil binatang adalah sumber daya yang sangat besar, bagaimana Lu Chen bisa menyia-nyiakannya? Baiklah, King Lin Jiao tidak punya pilihan selain mengikutinya, tidak berani membodohi Lu Chen. Ia juga telah bersama Lu Chen untuk sementara waktu, dan ia mengetahui temperamen Lu Chen, jadi ia jelas bukan ahli yang bisa dipusingkan. Ia menjadi kecanduan untuk tinggal di Chaos Orb, dan tidak dapat hidup tanpa kolam lingkuan. Yang terbaik adalah membantu Lu Chen menangani semuanya dengan patuh, jika tidak, Lu Chen akan membunuhnya. Mengaum, King Lin Jiao berbalik dan meraung ke arah gerombolan ikan. Gelombang suara dalam deru menyebar, menyebabkan ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan tidak berani bergerak. Jiao adalah monster. Kekuatan pencegahnya setara dengan binatang setengah dewa, nomor 2 setelah keberadaan binatang dewa, dan memiliki kekuatan penindasan tertentu terhadap binatang biasa. Terlebih lagi, Jiao adalah raja binatang air, musuh bebuyutan binatang air. Semua binatang air memiliki rasa takut alami terhadap Jiao. Selain itu, King Lin Jiao telah menaikkan beberapa level di Chaos Orb. Meski juga level kuasi 9, levelnya sama dengan ikan aneh itu, namun Jiao adalah monster yang lebih kuat saat bertemu air, dan kekuatan tempurnya di dalam air jauh lebih unggul dari level yang sama. Ikan ini sama sekali tidak sebanding dengan ikan aneh itu. Lebih penting lagi, King Lin Jiao memiliki kekuatan supernatural yang unik di dalam air, dan satu King Lin Jiao dapat membunuh ribuan monster ikan dengan level yang sama. King Lin Jiao mengambil seteguk besar dan menyedot semua ikan aneh itu. Puluhan ribu ikan aneh panik, tidak mampu melepaskan diri dari daya isap naga skala hijau, mereka tersedot ke dalam mulut naga satu persatu, lalu ditelan oleh naga skala hijau. Setelah sebatang dupa, semua ikan aneh di sungai ditelan oleh King Lin Jiao. Dengan baik, perut King Lin Jiao membengkak tinggi, seolah-olah dia sedang hamil, dan dia bahkan cegukan, sepertinya dia tidak tahan lagi. Lain kali jika ini terjadi, jangan meneleponku lagi, atau cepat atau lambat aku akan mati. Sambil bersendawa kenyang, King Lin Jiao berkata, Nima, makanan ini terlalu banyak ikan, aku akan bertahan setidaknya 1 tahun. Lain kali datang lagi, aku tidak bisa menahanmu sampai mati, apa yang kamu takutkan? Lu Chen tersenyum, oke, aku juga mabuk saat bertemu denganmu, pria yang tidak berperasaan. King Lin Jiao berkata dengan marah, aku sudah selesai, aku akan kembali ke kolam lingkuan untuk tidur. Jika aku tidak tidur selama 7 hari 7 malam, ikan di perutku tidak akan bisa mencernanya. Jangan khawatir, serahkan dulu semuanya. Namun, Lu Chen tidak membuka Chaos Orb dan tidak membiarkan King Lin Jiao masuk, tetapi mengulurkan tangannya ke arah King Lin Jiao. Apa itu? Aku tidak berhutang apapun padamu. King Lin Jiao berpura-pura terkejut. Tidak ada satupun pelet ikan yang tersisa, serahkan semuanya, dan kamu tidak akan membutuhkannya. Jadi simpanlah untuk masa pensiun. Biasanya ketika saya makan binatang buas, saya memakannya bersama dengan pil binatang itu, karena pil binatang itu mengandung banyak energi, yang merupakan tonik yang hebat. King Lin Jiao memandang Lu Chen dengan tidak sabar, dan mengoceh dengan tidak puas, tidak ada orang sepertimu yang memetik dan menggoreng, memakan ikan aneh itu untukmu, dan memintanya untuk memuntahkan pelet ikan, sungguh pelit. Kamu benar, 100%, aku pelit. Lu Chen tersenyum. Di ruang itu, aku mengupas banyak pil hewan untukmu, bukankah itu cukup?
King Lin Jiao berkedip dengan licik, dan berkata lagi, saya sangat membutuhkan pil ikan itu, jadi Anda bisa memberikannya kepada saya sebagai hadiah. Omong kosong, cepat keluarkan, jangan paksa aku menggunakan cara, nanti kamu akan memuntahkan kotoran. Lu Chen langsung mengancam, dan dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan pria licik ini. Kamu benar-benar menjijikkan. King Lin Jiao mengerutkan kening, menunjukkan rasa jijik. Melihat Lu Chen tidak punya ruang untuk bernegosiasi, King Lin Jiao tahu bahwa dia tidak bisa lolos, jadi dia harus memuntahkan pil ikan di perutnya. Dia memuntahkan lebih dari 10.000 keping, dan hampir memuntahkan semua keringatnya. Jadi dia muntah dengan bersih, lalu melompat ke dalam Chaos Orb, bersembunyi di kolam lingkuan dan pergi tidur. Lu Chen memasukkan semua pil ikan ke dalam Chaos Orb, bersama dengan pil binatang di dalamnya, mengemasnya ke dalam ember besar dan menyimpannya di sudut. Meskipun King Lin Jiao licik dan berkulit tebal, ia masih cukup takut pada Lu Chen dan tidak berani mencuri barang-barang Lu Chen. Terlebih lagi, Firefox membuat alkimia di dalamnya, dan juga setara dengan pengamat. Tidak peduli betapa serakahnya mulut King Lin Jiao, dia tidak berani bergerak dengan santai. Saat Lu Chen menyeret Sang Guanjin ke darat, Anyu dan Xiao Qian masih shock dan belum pulih dalam waktu yang lama. Hei, kenapa kalian berdua tidak bergerak? Apa kalian berdua gila? Melihat kedua gadis itu dalam keadaan linglung, Lu Chen mau tidak mau mengatakannya. Bagaimana dengan Jiao? Anyu menghela nafas lega dan bertanya. Kembali, kata Lu Chen. Jiao adalah monster, bagaimana kamu mendapatkannya? Seorang Yu bertanya lagi. Tangkap, Lu Chen berkata lagi. Jiao sangat licik, dengan harga diri yang kuat, sulit untuk dijinakkan, dan kamu bukan ahli binatang, bagaimana Jiao itu bisa mematuhimu? Anyu sangat bingung. Aku tidak tahu kenapa, dia harus mendengarkanku, kalau tidak aku akan memukulnya. Lu Chen tersenyum, dan hanya berbicara dengan santai, dan membiarkannya pergi. Jika Anyu terus bertanya, dia tidak akan bisa menjelaskan banyak hal saat itu. Omong-omong, tugas paling mendesak saat ini adalah menyelesaikan masalah obsesi Sang Guanjin. Jika tidak bisa diselesaikan, Sang Guanjin akan tamat, dan dia akan menjadi seperti mayat berjalan di masa depan, hidup akan lebih baik daripada mati. Anyu berjalan ke arah Sang Guanjin, memeriksanya dengan cermat, dan dengan cepat sampai pada kesimpulan, pembudidaya pedang telah menjadi gila belum lama ini, dan kewarasannya belum sepenuhnya runtuh, dan dia masih bisa diselamatkan. Apalagi sang pembudidaya pedang memiliki kemauan yang kuat. Hingga saat ini, secara tidak sadar ia masih melawan roh jahat yang menyerang tubuhnya. Selama seseorang membantunya menghilangkan roh jahat di tubuhnya, meridiannya akan pulih, dan kewarasannya juga akan pulih. Namun, kemampuanku sendiri terbatas. Aku tidak bisa membantunya. Aku harus datang dengan tim monster di belakangku. Namun, tim itu belum bisa mengejar hingga saat ini, dan masih harus kalah. Mendengar ini, Lu Chen berkata dengan marah, aku akan mencari Lu idiot itu dan membawa mereka ke sini. Kamu dan Xiao Qian akan tinggal dan menjaga Sang Guanjin. Anyu berkata cepat, jika dia bangun dan ingin membunuh seseorang, apa yang harus kita lakukan? Hancurkan dia. Lu Chen menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Di Chaos Sword Mountain, prajurit klan monster itu seperti sekelompok lalat tanpa kepala, berkeliaran di lembah yang saling bersilangan. Karena banyak kekacauan, arahnya juga berubah, dan saya tidak bisa keluar bagaimanapun saya berbelok, saya sudah terburu-buru. Jika mereka tinggal di sini selama puluhan hari, dunia rahasia akan ditutup, dan mereka harus menunggu 1000 tahun untuk keluar. Sejauh menyangkut umur wilayah mereka, saya khawatir mereka tidak akan hidup selama 1000 tahun, dan mereka telah berubah menjadi Loes dan Fly Ash. Mengapa lembah-lembah ini semakin mirip semakin aku pergi, semakin aku pergi, semakin aku panik. Indra, penunjuk arah terlalu lemah, kenapa kamu merasa selalu berputar di tempat? Kita mungkin tidak bisa keluar, apa yang harus kita lakukan? Jika saya tahu bahwa Gunung Luanjian adalah sebuah labirin, saya akan dipukuli sampai mati dan tidak akan bisa masuk. Sekarang namanya Tian Tian Buki, dan Dadi Diying. Jangan khawatir, kita semua akan mati di sini. Setelah 1000 tahun, kita akan berubah menjadi tumpukan Loes dan terbang ke seluruh alam rahasia Dunhuang. Jangan menakutiku, aku tidak ingin mati. Diam, kita belum mati, kenapa panik? Apakah kamu tidak panik? Apa yang membuat kakimu gemetar?
Petik 2. Sekelompok prajurit Yaozu gemetar, semuanya panik, dan mereka semua merasa akan mati di Chaos Sword Mountain. Hai, saat ini, tawa terdengar dan menyebar ke seluruh lembah. Semua prajurit Yaozu mendongak dan melihat Lu Chen berjalan menuruni bukit menuju mereka sambil tersenyum. Bukankah kamu bersama Nona Anyu? Bagaimana dengan Nona Anyu? Pemimpin prajurit Yaozu buru-buru menyapa mereka. Dia menunggumu di tepi Chaos Sword Mountain, di samping sungai. Kata Lu Chen. Ternyata kamu keluar. Prajurit Yaozu yang terkemuka menghela nafas lega. Bagaimana denganmu? Lu Chen bertanya dengan sadar. Kami baik-baik saja, ayo pelan-pelan, jangan terburu-buru. Pemimpin prajurit Yaozu tidak mau mengakui bahwa mereka adalah Lu Qi, dan mereka tidak ingin kehilangan muka di depan Lu Chen, jadi mereka menamparkan wajah mereka untuk berpura-pura menjadi gemuk. Itu saja, kalau begitu pergilah pelan-pelan, aku pergi dulu. Lu Chen dapat melihat sekilas tipuan kecil orang ini, tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi mengikuti arus, berpura-pura pergi, dan tentu saja, seseorang berhenti. Saudara Lu, jangan pergi, apa yang harus kami lakukan jika kamu pergi? Benar, Saudara Lu, jangan percaya omong kosong orang itu, kita benar-benar tersesat. Saudara Lu, tolong bawa kami keluar dari tempat hantu ini, kami tidak ingin berlama-lama di sini, kami tidak ingin mati di sini. Saudara Lu, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Saudara Lu, kami memiliki ratusan nyawa di sini, Anda dapat membangun pagoda setinggi 700 tingkat. Prajurit klan monster lainnya bergegas satu demi satu, mengepung Lu Chen, mengeluh, dan ingin pergi bersama Lu Chen apapun yang terjadi. Bukankah kamu bilang tidak apa-apa? Lu Chen melirik pemimpin prajurit Yaozu, menunjukkan keterkejutan. Pemimpin prajurit Yaozu tersipu, dan sebelum dia dapat berbicara, prajurit Yaozu lainnya merespons terlebih dahulu, menamparkan wajahnya. Jangan percaya omong kosongnya, faktanya, kita sedang sekarat.